Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih hidup sampai dengan detik ini. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salah satunya ialah dengan melatih diri untuk senantiasa bersyukur. Mengapa demikian? Sebenarnya bagaimana bersyukur itu? Dengan bersyukur, maka kita bisa terhindar dari beberapa masalah emosional yang dapat mengganggu ketenangan hati dan pikiran kita. Bersyukur itu berarti merasa cukup akan sesuatu dan juga dapat dipahami bahwa bersyukur itu mampu menerima diri bagaimanapun kondisinya. Bersyukur menjauhkan diri kita dari emosi dan pikiran yang negatif, yang mana hal itu dapat memberikan dampak buruk bagi diri kita sendiri dan lainnya. Beberapa di antaranya seperti marah-marah dan gelisah karena apa yang didapatkan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan, merasa tertekan karena ketidakpuasan terhadap suatu hal. Maka dengan bersyukur dapat membantu kita untuk menangani itu semua. Dengan bersyukur kita mampu menekan emosi negatif yang ada di dalam diri kita. Dengan syukur kita dapat merasa tenang terhadap kondisi diri kita, dan dengan syukur dapat melihat hikmah di balik suatu kejadian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istazzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Artinya, barang siapa yang bersyukur, maka Allah telah berjanji akan menambah nikmat kepada orang tersebut. Ketika kita merasa cukup akan suatu nikmat karena Allah, maka Allah akan menambah terus nikmatnya kepada hambanya. Syukur itu merupakan lawan dari kerakusan, yang mana sifat rakus tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya dan apa yang didapatkannya, meskipun apa yang dimiliki dan didapatkannya sudah sangat banyak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia diberi 2 lembah berisi harta, tentu ia menginginkan lembah yang ketiga. Yang bisa memenuhi dalam perut manusia hanyalah tanah. Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6436. Tak bisa dipungkiri bahwa kerakusan merupakan hal yang alamiah pada diri manusia, karena memiliki keinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih daripada yang sebelumnya, sehingga terdapat sisi positifnya, yakni seseorang itu tidak merasa cukup dengan kondisinya, lalu ia berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.
Sifat rakus pada dasarnya diperlukan agar seseorang dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan tidak stagnan atau tidak mengalami peningkatan. Maka dari itu, untuk mengendalikan sifat kerakusan, perlu berlatih untuk senantiasa bersyukur. Sebab sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidaklah baik. Termasuk sifat rakus itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Mungkin muncul pertanyaan, kalau bersyukur berarti nggak akan ada perkembangan dong, karena sudah merasa cukup dengan hal itu. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa memang bersyukur itu berarti merasa cukup akan suatu hal dan menerimanya dengan sepenuh hati. Konteks bersyukur ini adalah sebagai pelindung kita agar senantiasa menerima pencapaian diri meskipun hasil yang didapatkan belum maksimal. Memberikan energi positif pada diri sendiri dengan mengapresiasi diri terhadap apa yang dimiliki serta mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih positif. Bersyukur bukan berarti kita berhenti untuk terus mencoba dan berusaha untuk semakin lebih baik lagi, tetapi bersyukur memberikan energi positif kepada diri sendiri agar mampu untuk bangkit dan berusaha lagi. Maka dari itu, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga saudara-saudari sekalian yang insya Allah dirahmati Allah untuk terus senantiasa bersyukur. Semoga kultum ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.